Musnah 19. Kemana ya Mas Abimanyu? Bu. Boleh Kartika minta tolong? Minta tolong apa? Nduk. Ibu bisa tidak besok pagi belanja ke warung Le City beli nasi pecel? Beliau tidak menyela. Pasti bukan karena ingin nasi pecel tetangganya di mana warung bersebelahan dengan rumah Abimanyu. Gak jadi. Buk. Kartika ingin ikut. Besok pasti Bapak ke pasar Wage. Tolong ya. Buk. Aku tidak ingin Mas Abi salah paham. Pintanya tertunduk lesu. Beliau menyanggupi tapi meminta putrinya menutup rambut dengan kerudung seperti halnya kebanyakan gadis di desa sini semenjak kedatangan orang tua Abimanyu agar jika nanti di jalan bertemu salah satu murid suami beliau tidak panjang ceritanya. Pagi-pagi sekali setelah memastikan suami beliau telah berangkat dan sudah tidak ada lagi kemungkinan kembali diajak putrinya untuk beranjak sekarang. Dipinta putrinya agar menjaga jarak dan tanpa diminta putri beliau berjalan menunduk malu seperti biasanya saat keluar rumah selayaknya anak gadis pada umumnya. Kok rumah Abah ramai-ramai. Sedang ada acara tumba. Itu loh si Abi. Mau lamaran. Dek, jantung Kartika seakan berhenti saat itu juga. Secepat itu Mas Abimanyu mencari pengganti. Katanya mau mantu juga ya. Selamat ya. Lek. Bulek bercandakan. Mas Abi gak lamaran kan? Tanya gadis berkerudung pelanggannya mulai berkaca-kaca. Ya Allah, Kartika, ya Allah. Nduk, Bulek ikut prihatin. Semua tetangga tahu kisah cinta keduanya mendapat penolakan keras dari ayah Kartika sendiri. Sabar yo Cah Ayu. Dielus pundak Kartika yang menangis sesenggukan hatinya sangat sakit. Kekasihnya akan bersanding dengan wanita lain. Abimanyu yang sedang murung di ruang tamu terdengar suara lirih wanitanya lantas bergegas mencari. Dek Kartika, itu suara yang selalu ia rindui langsung berdiri menoleh ke samping tangisnya tersedu-sedu mengandu. Begitu pula Abimanyu mendongak tidak kuat menahan sakit melihat wanita yang disakiti menangis sedemikian rupa. Dia mendekat duduk di sampingnya dengan jarak lumayan jauh meminta penjelasan kenapa cintanya dikhianati. Kenapa? Dek, khianati cinta Mas. Mas Abi mau lamaran. Sama siapa? Mas Abi mau ninggalin Kartika. Mas Abi gak sayang Kartika lagi. Tanyanya perih. Sulit menerima cintanya benar-benar kandas. Ya Allah. Dek, kenapa kisah cinta mereka berakhir seperti ini? Mereka saling mencintai hanya ingin bersatu hingga ke kehidupan yang akan datang. 3 minggu sesudah lamaran Kiai pemimpin pondok mendatangi ke kediaman orang tua Abi bersama istri setelah santrinya tersebut menolak perjodohan. 3 minggu tidak ada kabar setelah izin pulang sebentar ke desanya. Dan, lagi di kunjungan beliau mendapat kabar jika santrinya gagal mempersunting gadis di desanya mengajukan kembali putrinya untuk dinikahi. Beliau sudah jatuh hati ke santrinya ini. Awalnya, Abimanyu menolak tapi bujukan keluarga terpaksa ia menerima demi kebaikan semua. Cinta mereka benar-benar kandas tidak akan pernah bisa bersatu karena perbedaan. Wanitanya dalam pinangan orang lain tidak mungkin ia berada di tengah-tengahnya apalagi merebut. Restu pun mustahil untuk didapat. Dia harus menjauh supaya wanita yang dicintai bahagia bersama keluarga kecilnya kelak meski tahu itu sangat berat. Nduk, panggil beliau setelah menaruh asal belanjaan di meja. Tangis keras histeris Kartika meluapkan segala emosi di hati ia tidak kuat menerima ini. Nduk, sabar Nduk. Beliau ikut menangis menenangkan putrinya yang histeris jongkok menekan kepala kuat-kuat. Terus menangis lalu kembali termenung dengan tatapan kosong sama sekali tidak bisa ditanyai. Jam 1 siang Kartika menangis histeris lagi entah keberapa kali membuat beliau kelimpungan sendiri. Suaminya kemana kenapa tidak kunjung pulang. Mas Abi, Pak Baskoro yang mendengar tangis putrinya dari luar rumah langsung berlari panik menuju kamar. Beliau terpaku mendapati putrinya menangis sedemikian rupa memanggil nama pemuda yang paling beliau benci. Rasa bersalah dan kasihan menelusuri hati beliau yang kaku serta keras ingin menenangkan dan merestui tapi keegoisan memberontak marah menolak. Hanya memandangi dengan rasa sakit beliau semakin menjadi-jadi putrinya benar-benar depresi menangis meraung-raung lalu kembali termenung tidak bisa lagi diajak komunikasi. Menatap kosong bulan yang bersinar terang mengenang masa indah yang telah lalu. Membayangkan seandainya cinta mereka diizinkan bersatu ia pasti sangat bahagia bersanding dengan pria yang ia cintai. Tersenyum kecil. Pak,
Putri kita Pak, tangis istri beliau mengadu nasib putrinya yang suram. Hanya mengelus lengan tanpa berkomentar menatap lurus punggung putrinya yang sudah sedari tadi berdiri di sana. Hari berlalu sudah 3 minggu Abimanyu lamaran. Sejak saat itu pula dunia Kartika runtuh dirampas paksa dari kehidupannya. Sudah tidak ada lagi canda tawa yang ada hanya wajah bermuram Durja sering melamun suka menyendiri. Tangisan masih menemani siang malamnya meski tidak lagi histeris, justru itu yang membuat hati Pak Baskoro semakin perih. Beliau memperbolehkan kembali menikmati dunia luar, lagian pria yang ditakuti sudah memilih menyerah melihat wanita lain tidak lagi mengganggu Kartika, tetapi putri seakan sama sekali tidak tertarik banyak menghabiskan hari di dalam kamar. Pak, titip genduk Riengge. Saya mau mencuci baju dulu. Pamit istrinya ke beliau yang sedang duduk di teras ditemani segelas kopi. Setelah 5 menit kepergian istri beliau niat hati menengok anak gadisnya yang mengurung di dalam kamar. Ternyata kamar depan kosong lantas mengelilingi rumah menuju dapur. Siapa tahu Kartika di sana. Ternyata putrinya di sana, berdiri di samping meja kayu berukiran naga dengan tangan memegang kertas undangan. Beliau panik cepat-cepat mendekat. Putrinya sudah lebih dulu membaca, tangis kembali pecah sesenggukan meremas undangan pernikahan kekasihnya dengan wanita lain sebelum Bruk jatuh tidak sadarkan diri. Beruntung beliau tidak terlambat menangkap tubuh putrinya yang luruh ke bawah. Dibersihkan rambut yang mengganggu wajah cantik Kartika mirip sekali dengan wajah yang dimiliki istri beliau, begitu pula kulitnya yang putih. Menatap dengan tatapan rasa bersalah membopong tubuh putrinya ke kamar dan menungguinya sampai siuman. Apa yang beliau lakukan ke putrinya ini salah. Kartika terbangun dari pingsannya lantas dibantu putrinya minum air kendi yang tadi sudah beliau siapkan di dalam cawan yang terbuat dari tanah liat. Menangis kembali sesenggukan membelakangi. Dielus sayang rambut putrinya yang menangis hingga tertidur. Dibetulkan selimut untuk menutupi kaki sebelum membiarkan anak satu-satunya beristirahat melupakan sejenak kesakitan yang beliau ciptakan hanya karena keegoisan. Sesudah kedatangan istri, beliau langsung beranjak dari kasur meninggalkan keduanya tanpa tujuan, membuat wanita parubaya tersebut bingung. Dikejar suaminya untuk memastikan yang sudah duduk melamun di dapur sebelum kembali menemani sang putri. Kartika terbangun mendengar suara ibunya lantas langsung menghambur ke pelukan. Bu, Mas Abi. Mas Abimanyu menikah. Ninggalin Kartika sendiri. Hati Kartika sakit, Bu. Tangan beliau berhenti mengelus punggung yang tertutup rambut halus putrinya. Kartika bangkit setelah lama mengurung diri. Ia berjalan keluar rumah. Ada sesuatu